Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya sedikit akan menjelaskan tentang karakteristik perusahaan jasa dan perusahaan dagang yang dimana dalam mata kuliah akuntansi. Alhamdulillah, dalam industri perekonomian kita mengenal ada beberapa jenis perusahaan seperti perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Perusahaan dagang adalah bisnis yang fokusnya pada proses pembelian barang dari supplier dan menjual kembali ke konsumen. Barang yang dibeli dan dijual kembali ini tidak mengalami perubahan wujud seperti contohnya adalah supermarket dan toko kelontong. Sedangkan perusahaan jasa adalah bagaimana memasarkan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Dalam perusahaan dagang dan jasa, prosedur akuntansi dari perusahaan dagang dan perusahaan jasa sebenarnya tidak berbeda jauh, seperti pengguna jurnal hingga akun-akun yang lebih banyak. Nah, di sini kita akan membahas perbedaan ini agar Anda sebuah bisnis. Biasanya arus kas ini menyangkut dengan beban atau pengeluaran seperti gaji pegawai, bayar biaya listrik, dan juga kebutuhan perusahaan lainnya. Adapun materi yang kedua yang saya jelaskan adalah perbedaan laporan keuangan perusahaan dagang, jasa, dan manufaktur. Jenis perusahaan terbagi atas 3 macam, yakni perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan manufaktur. Perusahaan dagang ialah perusahaan yang aktivitas bisnisnya membeli produk jadi untuk dijual kembali ke konsumen. Perusahaan jasa ialah perusahaan yang menawarkan jasa kepada konsumen. Perusahaan manufaktur ialah perusahaan yang membuat produknya sendiri yang kemudian dijual kepada konsumen. Walaupun jenis perusahaannya berbeda, namun ketiganya sama-sama membutuhkan laporan keuangan. Laporan keuangan ini bermanfaat bagi pihak internal perusahaan dan eksternal perusahaan. Fungsi laporan keuangan ini diantaranya yang pertama adalah menunjukkan kinerja perusahaan. Laporan keuangan mampu menunjukkan kinerja perusahaan Anda. Anda bisa mengetahui berapa jumlah laba dan kerugian yang dihasilkan oleh perusahaan melalui laporan ini. Dari laporan ini, Anda juga bisa mengetahui kemana saja uang Anda dihabiskan hingga beberapa utang dan ditanggung pihak perusahaan. Yang kedua adalah evaluasi bisnis. Laporan keuangan juga digunakan sebagai dasar evaluasi bisnis Anda. Tak hanya pihak internal saja yang menggunakan laporan keuangan Anda untuk evaluasi, namun pihak eksternal seperti pihak perpajakan maupun investor. Dan yang ketiga adalah dasar pertimbangan pemberian kredit. Laporan keuangan untuk dibutuhkan pihak bank sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan kredit. Dengan melihat laporan keuangan, pihak bank akan dengan mudah memperhitungkan risiko kredit macet. Selain itu, laporan keuangan juga dibutuhkan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar hutang-hutangnya sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan perusahaan. Laporan keuangan juga dibutuhkan untuk dasar penyusunan rencana kegiatan perusahaan di masa depan. Dengan adanya laporan keuangan, maka perusahaan bisa memutuskan apakah perusahaan melakukan restrukturisasi atau ekspansi di masa depan. Komponen laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari beberapa bagian. Di antaranya yang pertama adalah laporan laba atau rugi. Laporan laba rugi terdiri dari jumlah pendapatan perusahaan dalam periode tertentu dikurangi beban perusahaan. Adanya laporan laba rugi menolong pengguna laporan keuangan untuk mengetahui besaran laba ataupun rugi yang didapatkan dalam periode tertentu.
Laporan perubahan model. Laporan ini berisi tentang perubahan model dalam periode akuntansi. Perubahan model ini bisa saja terjadi jika perusahaan membagikan dividen atau mengalami penguatan laba atau kerugian dalam suatu periode. Neraca. Neraca merupakan laporan yang menampilkan jumlah aset, utang, dan modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Pada sisi aktiva, Anda akan mengetahui pengguna dana Anda yang didistribusikan baik dalam bentuk aset tetap, persediaan, kas hitung piutang. Pada sisi Anda akan menemukan informasi hutang, modal, bahkan laba ditahan yang Anda miliki. Laporan arus kas. Selanjutnya terdapat laporan arus kas di mana menampilkan informasi detail tentang sumber pendanaan dan pada pos mana saja dana tersebut didistribusikan. Laporan ini juga bisa Anda gunakan untuk dasar perencanaan bisnis dan anggaran di masa depan. Perbedaan laporan keuangan perusahaan dagang, jasa, dan manufaktur. Seperti dikemukakan sebelum bahwa terdapat 3 jenis perusahaan, yakni dagang, jasa, dan manufaktur. Setiap jenis perusahaan memiliki aktivitas bisnis yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini juga ditunjukkan dalam laporan keuangan yang dimilikinya. Anda bisa menyimak perbedaan laporan keuangan dari ketiga perusahaan ini. Yang pertama, perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur memiliki perhitungan harga pokok penjualan yang lebih kompleks ketimbang perusahaan dagang. Harga pokok penjualan milik perusahaan manufaktur melibatkan beberapa persediaan mulai dari bahan baku, persediaan dalam proses, hingga persediaan barang jadi. Hal ini dikarenakan perusahaan manufaktur mengelola bahan mentah menjadi produk jadi, sehingga persediaannya juga lebih kompleks. Yang kedua adalah perusahaan jasa. Perusahaan jasa berbeda dengan perusahaan manufaktur. Perusahaan jasa memiliki laporan keuangan yang mirip dengan perusahaan dagang. Hanya saja tidak memiliki persediaan barang dagang dalam laporan neracanya. Bentuk dari produknya merupakan layanan sehingga tidak memiliki wujud layaknya produk dari perusahaan dagang maupun manufaktur. Yang ketiga adalah perusahaan dagang. Perusahaan dagang tidak memiliki persediaan yang rumit layaknya perusahaan manufaktur. Perusahaan dagang dalam menghitung harga pokok penjualannya hanya membutuhkan laporan stock of nama dari persediaan barang dagang yang dimilikinya. Perusahaan dagang juga tidak mengenal persediaan bahan baku maupun persediaan barang dalam proses. Hal ini dikarenakan perusahaan dagang menjual produk yang siap dijual tanpa harus mengolah atau merubah produk tersebut. Laporan keuangan harus memiliki sifat relevan, transparan, dan dipertanggungjawabkan. Kebenarannya dan mudah dimengerti sehingga handal dan tepat sasaran. Untuk mengetahui terjadinya sasaran, untuk mengetahui terjadinya kesalahan atau tidak dalam penyajian laporan keuangan yang Anda buat, maka perlu lakukan audit. Auditorium nantinya akan memberikan opini apakah laporan keuangan yang Anda buat sudah wajar atau belum. Adanya audit ini juga mampu mendeteksi kesalahan sajih baik sengaja maupun tidak disengaja yang membuat kerugian material atau privasi. Yang keempat adalah perbedaan laporan keuangan jasa dan dagang, di mana perbedaan laporan keuangan dan jasa dan dagang ini tidak banyak, tapi yang pertama, perbedaan persediaan. Ada beberapa perbedaan yang akan membedakan kedua jenis laporan ini. Salah satunya adalah tentang jenis persediaan di antara perusahaan jasa dan dagang, di mana perusahaan dagang yang sudah terbentuk dalam bentuk jadi yang nantinya akan dijual kembali oleh pihak perusahaan. Jadi semua laporan keuangan akan disiapkan termasuk produk persediaan tadi. Sedangkan perusahaan jasa tidak menggunakan barang jadi, melainkan menggunakan produk jasa mereka untuk dipasarkan. Dan yang kedua, perbedaan jenis layanan. Antara perusahaan dagang dan jasa sama-sama akan melayani masyarakat. Namun,
Bedanya adalah salah satu dan dari keduanya, yakni perusahaan jasa, hanya akan memberikan fasilitas jasa yang diperlukan oleh masyarakat setempat dan nantinya akan dikembangkan dengan baik, sedangkan perusahaan dagang akan menyediakan stok barang yang diperlukan yang sebelumnya telah diolah oleh perusahaan manufaktur. Yang ketiga adalah wujud barang. Perbedaan dengan perusahaan jasa, perusahaan dagang memang memiliki barang-barang yang akan dipasarkan dengan memperoleh tujuan untung, dan barang-barang tersebut sudah jelas memiliki wujud atau nyata bentuknya. Sedangkan perusahaan jasa tidak memiliki wujud barang, hanya berupa layanan yang bisa dirasakan, bukan dilihat secara fisik. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya paparkan. Apabila ada salahnya itu datangnya dari diri saya, dan apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.